Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi dengan nomor induk mahasiswa 191011172 dari kelas S1-07E Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan dan melakukan praktikum modul 3 mengenai percobaan gerak peluru. Tujuan praktikum yang pertama, memahami konsep gerak parabola atau peluru. Yang kedua, dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Yang ketiga, memenuhi nilai post-test. Sebelum lanjut ke praktikum, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu gerak peluru. Gerak peluru atau gerak parabola adalah gerak pada bidang yang dapat ditinjau sebagai pedoman gerak dengan kecepatan tetap atau GLB pada arah horizontal sumbu X dan gerak dengan percepatan tetap atau GLBB pada arah vertikal sumbu Y. Gerak parabola dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, benda tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan. Yang kedua, seperti pada gerak jatuh bebas, benda-benda yang melakukan gerak parabola dipengaruhi oleh gravitasi yang berarah ke bawah menuju pusat bumi dengan besar gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Yang ketiga, hambatan atau gesekan udara. Di sini saya akan menjelaskan rumus yang akan kita gunakan pada saat perhitungan. Yang pertama, rumus waktu. Rumus waktu yaitu V0 kali sin theta dibagi gravitasi. Yang kedua, jarak maksimal. Rumusnya yaitu V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi gravitasi. Yang ketiga, ketinggian maksimal, yaitu V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2 kali gravitasi. Ya, sebelum kita masuk ke praktikum, di sini kita harus mengetahui dulu software apa yang akan kita gunakan. Kita menggunakan software Path Simulation Projectile Motion. Di sini kita membutuhkan koneksi internet untuk dapat masuk ke dalam software tersebut. Ya, di sini sudah saya cantumkan linknya. Nah, sekarang kita lanjut saja ke praktikumnya. Ya, di sini kita sudah masuk ke Path Simulation Project Motion. Nah, langsung saja kita ke laboratorium. Nah, di sini ada komponen-komponen yang saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ya, di sini kita ada kecepatan benda yang saat dilontarkan itu seberapa ya. Terserah sesuai dengan prosedurnya. Lalu di sini kita ada bendanya. Misalnya kita memakai bola baseball, bola golf, atau cannonball, terserahlah. Lalu di sini ini keterangan masanya. Ini keterangan diameter. Nah, ini keterangan gravitasi. Kita menyesuaikan dengan gravitasi bumi sebesar 9,81 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah untuk mengukur, misalnya mengukur waktu, mengukur jarak, mengukur ketinggian. Nah, ini gunanya untuk mengukur jarak lontaran. Pakai ini juga bisa. Nah, kita langsung saja ya. Di sini terlebih dahulu kita menggunakan cannonball dulu. Kita arahkan ini terlebih dahulu ke 30 derajat. Ya, 30 derajat dengan kecepatan 10 meter per second. Ya, sudah. Lalu kita tembakan. Ya, sudah kan? Sini kita ukur waktu ke titik puncaknya itu berapa. Nah, waktu ke titik puncaknya itu sebesar 0,51 second. Saya catat dulu. Lalu kita ke ketinggian maksimal, height-nya itu kita catat 1,27 meter. Lalu kita ke jarak maksimal. Jarak maksimal kita pindah ke jatuhnya benda tersebut. Mendarat ya. Nah, di sini mendaratnya kan di sini.
Kita lihat ke ranknya berapa. Nah, ini ranknya itu 8,83 meter. Nanti kita hitung di sini. Nah, lalu kita ubah sudutnya. Yang kedua kita ubah ke 45 derajat. Nah, kita coba ya ke 45 dengan kecepatannya masih 10 meter per second. Masih pakai bola cannonball. Lalu kita tembakkan lagi. Ya, semakin besar sudutnya, benda tersebut akan semakin jauh. Ya, kita ke titik puncak terlebih dahulu. Kita catat waktu pada saat ke titik puncak itu 0,72 second dengan tinggi maksimalnya ini 2,55 meter. Nah, ini kita ke jarak maksimal pada benda itu saat mendarat. Ya. Benda itu pada 10,19 meter. Sudah kan? Nah, sudah kita coba. Lalu kita ke ini langsung aja ya. Kita ubah bolanya. Kita ubah menggunakan golf. Kita coba menggunakan golf ya. Golf ball sudah kita atur dengan massa yang aslinya. Menggunakan gravitasi bumi tetap. Lalu kita menggunakan sudut 45 derajat saja dengan kecepatan 10 meter per second. Lalu kita tembakkan saja langsung. Oh, tembakannya sama ternyata dengan cannonball yang tadi. Ya, dengan cannonball tadi waktunya 0,72 second dengan tinggi maksimalnya 2,55 meter. Lalu dengan jarak maksimalnya sama dengan yang tadi, dengan cannonball, yaitu 10,19. Berarti kita di sini sudah mendapatkan simpulan sebenarnya ya, bahwa sudut, kecepatan benda dan bendanya itu sangat mempengaruhi hasil yang didapat. Kita sudah coba dengan 3 kali percobaan. Udah, kita coba 1 kali lagi nggak apa-apa. Dengan sudut 60 derajat kita memakai cannonball ya, dengan kecepatan 10 meter per second. Lalu kita tembakkan lagi ya. Nah, kita catat dengan sudut ininya tadi, berarti waktunya yang diperlukan itu 0,9 second dengan ketinggian maksimal 3,82 meter dengan sudut, dengan tadi jatuhnya bendanya jaraknya ada di 8,83 meter. Berarti di sini kita dapat menentukan bahwa besarnya sudut, semakin besar sudut, maka benda tersebut akan jatuhnya jatuhnya akan semakin dekat. Ya kan? Dibuktikan ini dengan ini tadi. Ya, sudah. Langsung saja ya kita masuk ke perhitungan. Ya, langsung saja kita masuk ke perhitungan ya. Di sini tadi kita menggunakan bola cannonball, kecepatannya 10 meter per second. Ya, dengan kita mencoba dengan 3 variasi besar sudut yang berbeda-beda. Yang pertama 30 derajat, yang kedua 45, yang ketiga 60. Ya, di sini kita menghitung waktu terlebih dahulu ya.
kita bandingkan apakah hasil perhitungan akan sama dengan hasil percobaan yang kita lakukan tadi. Ya, di sini waktu kita menghitung waktunya dengan rumus V0 dikali sin sudut dibagi gravitasi. Jadi kita menggunakan kecepatan 10 meter per second, kita kalikan dengan sin 30 derajat per 9,8, akan didapat hasil 10 kali sin 30 kan itu setengah, jadi 10 kali setengah dibagi 9,8, didapat hasil 5 per 9,8. Hasilnya kita dapat 0,51 second. Jadi hasil perhitungan ini pada saat perhitungan waktu di cannonball dengan sudut 30 derajat dan kecepatan 10 meter per second adalah 0,51 second. Ya, nih hasilnya sama. Nah, yang kedua kita menghitung sudut yang 45 derajat. Waktunya kita masih di waktu ya. Ya. Sama tadi rumusnya. Kita hanya mengganti sin karena besar sudutnya berbeda, jadi 45 derajat sin 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 menjadikan 10 kali 1/2 akar 2 dikali 9,3. Hasilnya itu 7,07 dibagi 9,8. Hasilnya 0,72 second. Ya, di sini sama ya. Lalu kita ke percobaan yang ketiga. Ketika tadi kita kan menggunakan masih di perhitungan waktu menggunakan sudut 60 derajat, jadi yang hanya diganti itu sin 60 derajat. Lalu 10 dikali 1/2 akar 3 bagi 9,8 dapat hasil 8,6 bagi 9,8. Hasilnya adalah 0,88 second. Ya, di sini sama ya. Jadi untuk perhitungan waktu titik puncak pada saat pengukuran dan berhitung itu sudah sama. Nah, kita masuk selanjutnya ke jarak maksimum. Jarak maksimum rumusnya itu adalah V0 kuadrat dikali sin 2 bagi gravitasi. Yang pertama tadi kita menggunakan sudut 30 derajat. Jadikan 10 kuadrat dikali sin 2 30 derajat bagi 9,8. Hasilnya 100 dikali sin 60. Kenapa ini 60? Karena 2 dikali 30 derajat, jadi 60 derajat dibagi 9,8. Hasilnya adalah 10 kali 1/2 akar 3 dibagi 9,8. Jadi 86,6 dibagi 9,8. Jadi jarak maksimumnya adalah 8,83. Hasilnya ini sama ya dengan pengukuran tadi. Ya, kan sama. Ya, oke, siap. Lalu kita ke jarak maksimum kedua. Hasilnya juga sama. Dan untuk hasilnya sama dengan pengukuran. Ya. Dan yang ketiga pun juga sama. Ya kan? Lalu kita ke ketinggian maksimum dengan rumus V0 kuadrat kali sin kuadrat dibagi 2 kali gravitasi. Ini sin kuadrat sudut ya.
tadi kita menggunakan yang pertama sudutnya 30 derajat. Jadi 10 akar 2 dikali sin kuadrat 30 derajat dibagi 2 kali 9,8. Hasilnya di sini selanjutnya 100 dikali 0,25. Kita jadikan ini ke kan sin dari 30 derajat setengah berarti dikuadratkan kan 30 dikali 30. Hasilnya kita jadikan ke bilangan, lalu di sini 100 dikali 0,25 yaitu menjadi 25. Lalu tadi gravitasinya 2,98 dikali 2 hasilnya 19,6. 25 dibagi 19,6 jadinya hasilnya 1,27. Nah, coba kita hasilnya perhitungan akan sama. Ya, di sini sudah sama ya. Jarak maksimumnya sudah sama tadi dengan perhitungan. Yang kedua pun sudah sama. Nih, sama. Untuk mempersingkat waktu saja ya kita. Jadi ini sudah sama. Ya. Sama-sama. Lalu kita ganti tadi, kita mengganti bolanya dengan golf ya. Ya, kita ke golf. Nah, di sini perhitungannya. Tadi golf kita menggunakan sudut sebesar 45 derajat. Kita menghitung waktu terlebih dahulu ya. 10 dikali sin 45 derajat dibagi 9,8. 10 kali 1/2 akar 2 dibagi 9,8. Jadi 7,07 dibagi 9,8 hasilnya adalah 0,72 second. Coba kita lihat yang berarti bola golf. Ya, sama waktunya bola golf ya. Lalu ke jarak maksimum. Jarak maksimumnya dengan rumus yang tadi didapat, jarak maksimumnya adalah 10,2 meter. Coba kita lihat. Ya. Di sini tadi kita peroleh 10,19 meter. Jadi hasilnya itu mendekati antara perhitungan dengan praktikum yang kita lakukan tadi. Terus kita melihat ketinggian maksimum, coba apakah hasilnya juga akan sama. Ya, ketinggian maksimumnya yang diperoleh adalah sama ternyata dengan pengukuran dengan hitungan. Tadi bedanya di jarak maksimum antara perhitungan dan pengukuran. Pada saat perhitungan didapat 10,2, pada saat pengukuran didapat 10,2. Berarti selisihnya adalah 0,1. Ya, selisihnya adalah 0,1 ya. 0,01. Selisihnya adalah itu 0,01. Ya, sudah. Jadi diperoleh ya udah.
setelah kita melakukan pengukuran dan perhitungan pada percobaan gerak peluru, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, besar sudut sangat berpengaruh juga terhadap jarak maksimum peluru. Semakin besar sudut, jarak maksimumnya semakin dekat, kecuali pada sudut 45 derajat. Yang kedua, semakin besar nilai kecepatan awal sebelum peluru ditembakkan, maka nilai waktu titik puncak ketinggian maksimum peluru saat ditembakkan dan jarak maksimum peluru nilainya akan semakin besar. Dan yang ketiga, jenis benda mempengaruhi besar massa dan jenis benda tidak mempengaruhi besar waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum, karena besar ketiganya tidak dipengaruhi oleh besar sudut dan kecepatan awal. Ya, sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari saya meminta maaf yang setulus-tulusnya. Tetaplah menjalani hidup dengan semangat dan jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Salam dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.